Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas tentang lookup yang lebih mendalam. Oke, kita akan langsung menuju ke tutorialnya. Oke, sobat Excel, di sini sudah ada sebuah tutorial yang akan saya sampaikan pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi lookup yang sebelumnya pernah saya bahas di video sebelumnya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita akan mempelajari sedikit tentang yang namanya lookup. Untuk lookup sendiri, caranya kita bisa mengetikkan untuk mengetikkan rumusnya ya, kita bisa mengetikkan seperti ini, sama dengan terus kita ketik lookup seperti ini. Ini juga bisa mengaktifkan rumusnya. Dan kalau saya itu lebih suka biasanya masuk ke fungsi fx atau yang disebut formula bar pada tab di sini. Kita klik fx. Nah, kalau di sini belum ada yang namanya lookup bagi sobat Excel yang baru menggunakan, itu silakan pindah ke all mouse region-nya dan cari lookup seperti ini. Kalau sudah, kita oke. Maka hasilnya akan seperti ini tampilan utama pada fungsi lookup. Sebenarnya fungsi lookup itu hampir sama dengan fungsi lookup. Yang membedakan adalah yaitu bentuk tabel yang terletak pada value-nya, yaitu yang akan kita cari itu biasanya di row, dan kalau di lookup itu di kolom. Jadi di sini lookup value-nya itu berdasarkan bentuk row. Nah, di sini kan ada yang namanya H, itu kepanjangannya itu adalah horizontal dan dilihat atau horizontal lookup. Oke, yang pertama yaitu saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu di sini adalah nilai yang dicari atau lookup value itu adalah nilai atau barisan tabel yang dicari, biasanya berupa nilai atau referensi ya sobat Excel. Ini bisa berupa string tag, kayak kita klik di sini itu berarti nanti di C9 artinya yang akan kita cari adalah data dari pencarian di kolom atau sel C3. Untuk tabel referensi atau table array ini adalah dimana kita akan mencari pada barisan yang pertama, atau yaitu kita membuat tabelnya ya. Kita gunakan tabel referensi dari tabel nama atau kita buat sendiri. Di sini nanti bisa dikasih nama atau kita blok di sini. Oke, kita kembalikan dulu di pencariannya. Saya salah klik ini. Kita di lookupnya di sini dan kita pindah ke tabel area. Terus kita blok seperti ini. Ini namanya tabel array atau tabel sumber data yang akan kita cari datanya. Selanjutnya itu row index number atau nomor baris. Nomor baris dalam tabel referensi yang akan menghasilkan nilai yang cocok. Jadi nanti di sini adalah number dari indeksnya, yaitu berdasarkan row. Di sini hitungnya dari sini ya. Karena kita row ini bisa, kalau kita bloknya mulai dari B3 itu berarti row index ini berarti sudah diindeks menjadi 1, di sini 2 dan seterusnya sampai batas terakhir kita mengindeks nomornya. Yang terakhir yaitu adalah ring dari lookup. Ring dari lookup ini adalah berisi true atau false. Nilai logika ini akan menentukan apakah kita ingin lookup mencari kecocokan yang sama atau mencari kecocokan yang mendekati. Jika itu nanti kita isi dari true ya. Kalau kita kecocokan yang sama, yaitu kita akan menggunakan dari rumus false. Oke, itu adalah sekedar dasarnya. Sekarang kita akan masuk ke contoh pertama pada tutorial lookup hari ini. Oke, sobat Excel, yang pertama kita cari di sini adalah data penjualan barang pada tanggal 1 bulan Juli 2020. Kita hasilnya akan taruh di sini. Oke, kita ingat-ingat dahulu cara masuknya, yaitu kita ke fx di sini. Dan kalau tadi kita sudah mengambil lookup dari all, itu silakan sobat Excel ganti ke most recently used. Di sini akan naik paling atas untuk fungsi dari lookup sendiri. Oke, kita oke. Kalau sudah rumusnya betul yang mau dipakai, oke, kita enter. Ini sudah tersedia rumusnya. Nah, lookup atau value yang kita lihat nanti itu adalah dari pencarian ini atau data yang akan kita cari sumbernya yang pertama. Oke, tabel array-nya kita buat berdasarkan dari nama cabang sampai yang terakhir. Sini merah-merah artinya adalah indeks 1, 2, 3, 4, dan 5.
Oke, kita bisa menggunakan fungsi F4, yaitu mengunci tabel arraynya agar nanti tidak bergeser, dan kita bisa menariknya dan tidak bergeser rumusnya. Kita coba hilangkan F4-nya kalau kita tidak pakai F4 ya. Hasilnya seperti ini pertama. Terus yang kita indeks di sini, kita contohnya mau mencari pada row ketiga atau indeks ketiga di sini. Berarti kita coba kasih 3. Nah, selanjutnya yaitu ring lookup, kita coba menggunakan false. Kalau sudah, kita enter. Maka hasilnya adalah NA. Kenapa di sini hasilnya adalah NA? Pada contoh rumus lookup ini, yaitu kita akan mencarinya 01 bulan 7, sedangkan di data di sini itu tidak ada yang namanya tanggal 01 bulan 7. Selain tidak dititipkan, ternyata yang lebih kecil tidak ada kalau kita menggunakan yang namanya value dari di sini kan false ya, kita tarik di sini. Nah, gini ya, ini bedanya kalau kita tidak memakai F4 atau dikunci, yaitu geser. Di sini kan seharusnya mulai dari C9 B3 di sini. Dan di sini sudah bergeser menjadi B4. Artinya tabel arraynya itu tidak dikunci. Nah, kalau kita kunci seperti ini, kita akan lebih mudah. Jadi meskipun kita tarik dengan data yang sama, hasilnya akan tetap sama. Nah, ini masih NA karena di sini tidak ada yang namanya tanggal 1. Di sini kita coba ganti, rumusnya masih sama ya sobat Excel. Di sini cuma kita ganti true ya, karena kita yang pertama kita coba bedanya true sama false. Nah, ternyata hasilnya masih NA, itu karena tidak ada nilai yang mendekati pada tanggal tersebut. Oke, kalau sobat Excel masih bingung, silahkan komentar di kolom komentar. Kita akan lanjut ke penerapan selanjutnya, yaitu pada data stok barang yang lookup menggunakan wildcard atau karakter khusus tertentu. Sekarang kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu menggunakan wildcard. Di sini ada yang namanya wildcard dari karakter, yaitu menggunakan tanda tanya seperti ini, dan juga ada yang tanda bintang. Nah, yang saya jelaskan pertama terlebih dahulu yaitu tentang karakter wildcard dengan tanda tanya dahulu ya di sini. Karakter tanda tanya di sini yaitu mewakili dengan cocok dengan karakter tunggal apapun ya. Sedangkan di bintang itu adalah cocok dengan urutan karakter apapun ya. Kalau tanda tanya tadi itu adalah karakter tunggal apapun, dan sedangkan kalau yang bintang itu adalah nomor urut karakter ya. Cocok dengan urutan karakter apapun. Oke, sekarang kita akan masuk ke contohnya, yaitu kita coba dengan lookup wildcard dengan M terlebih dahulu. Kita masuk ke fungsinya, kita masuk ke lookup. Nah, di sini lookup yang kita masukkan yaitu kita akan menggunakan M. Dan ya seterusnya, yaitu kita akan menyesuaikan dengan karakter yang lainnya, yaitu kita berarti menggunakan tanda bintang seperti ini. Jadi kalau kita M terus kita bintang, itu artinya kita mencari data yang awalannya M dan seterusnya itu mengikuti dengan karakter apapun. Langkah selanjutnya untuk sobat Excel itu sama ya. Kita gunakan tabel arraynya sama yang seperti tadi. Tablok sampai mesin cuci sampai gudang 4. Nah, biasakan kalau kita menggunakan rumus-rumus lookup atau lookup, itu kasih F4 pada tabel array atau sumber datanya, biar tidak lari atau geser kanan kiri atas bawah. Terus row yang kita cari itu kita akan mencari di row ketiga. Berapakah hasilnya ya? Kalau kita M di row ketiga. Row ketiga berarti 1, 2, 3 ada di gudang kedua. Oke, rank lookup value karena kita mencarinya persis, maka kita harus menggunakan false di sini. Kalau sudah kita oke, maka hasilnya adalah 5. Di gudang ke 1, 2, 3 dan kita cari yang maka hasilnya akan 5, yaitu mesin cuci di sini ya. Karena M tadi yang ada pada
tabel atau row yang telah kita ambil tadi, tabel array-nya, itu adalah mesin cuci yang berada di gudang kedua. Ya, Sobat Excel, di sini saya jelaskan kembali untuk rumusnya. Row index di sini adalah 3 ya. Berarti 3 di sini adalah mesin cuci yang berawalan dengan M. Jadi, di gudang ini adalah nilainya 5. Jadi, mesin cuci di gudang 2 adalah 5. Kita oke. Jadi Sobat Excel, kalau masih bingung, saya akan mencoba jelaskan lebih rinci lagi. Rumus di sini itu mencari teks yang diawali dengan huruf M ya, Sobat Excel, dan diikuti oleh karakter apapun karena kita kasih tanda bintang dan diikuti karakter apapun jadinya. Nah, pada baris pertama tabel dari B3 sampai F7 ini yang memenuhi kriteria tersebut adalah teks dari mesin cuci. Jadi, rumus atau fungsi lookup ini nanti akan menghasilkan baris ketiga ya, baris ketiga di sini yaitu dari posisi tersebut yakni angka 5 atau sel F4. Oke, paham ya Sobat Excel? Sekarang kita akan masuk ke contoh selanjutnya yaitu menggunakan karakter tanda tanya. Di sini kita akan mencoba menggunakan tanda tanya, kita masukkan ke lookup lagi. Nah, lookup yang dilihat atau data yang akan kita lihat di sini kita kasihkan tanda tanya 2. Setiap tanda tanya nanti mewakili karakter ya Sobat Excel. Berarti kalau 2 itu TV, di sini adalah TV, nanti hasilnya berarti adalah yang dilihat adalah dari baris dari TV untuk hasilnya Sobat Excel. Oke, kita akan masuk ke tabel array-nya. Semua langkahnya sama, cuma kita beda pada lookup-nya saja. Row index. Nah, di sini kita coba ambil di indeks keempat. Dan kita kasih false ya. Jangan lupa ini diisi ya Sobat Excel. Nah, kita terangkan dahulu Sobat Excel. Di sini adalah tanda tanya 2 itu adalah mewakili dari karakter tersebut. Jadi, di dalam tabel ini di baris keempat atau di row keempat di sini yang menempati nilai tanda tanya 2 itu adalah angka 24 pada TV di sini. Nah, keluar kan? Berarti setiap tanda tanya yang kita masukkan pada rumus lookup itu mewakili satu karakter. Itu contohnya T, berarti itu tanda tanya 1. Nanti kalau kulkas itu adalah berarti 6. Kita coba ganti karakternya menjadi 6. 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya akan menjadi 20. Pada baris keempat yang menempati tanda tanya ke-6. Oke Sobat Excel, itu adalah contoh penggunaan lookup menggunakan wildcard. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi ketiga pada lookup yaitu perbedaan false dan true pada penggunaan rank lookup-nya. Di materi yang ini kita akan membahas lebih dalam tentang bedanya false dan true Sobat Excel. Caranya yaitu sama, kita masuk ke lookup ya. Kita coba dahulu. Lookup yang dilihat yaitu pencarian yang akan kita cari adalah tanggal 5 di sini. Dengan tabel array yang masih sama, kita blok, kita F4. Nah, Sobat Excel, row-nya yaitu kita coba ambil yang row ketiga saja ya, atau baris ketiga. Nah, rank-nya yang pertama kita coba dengan false. Oke, kita enter. Di sini NA, di sini juga ada tanda peringatan yaitu kita terjemahkan value is not available to the formula of our function. Jadi tidak ada, tanggal 5 itu tidak ada di sini. Sekarang kita akan menggunakan true. Kita coba masuk ke fungsi lookup. Lookupnya sama, tabel array-nya juga sama, kita bloknya. Selanjutnya yaitu row index-nya itu kita sama semua ya, tadi 3. Terus rank-nya kita kasih true. Nah, apa yang akan terjadi? Di sini hasilnya keluar 10. Jadi, kalau kita di rank-nya itu diisi false, Sobat Excel, yaitu kita menghasilkan persis data yang akan kita minta cari pada rumus itu. Jadi, karena kita mintanya tadi tanggal 5 itu tidak ada, maka hasilnya tidak ada. Sedangkan kalau kita isi dengan true, maka itu adalah hasil yang mendekati.
Jadi yaitu yang mendekati itu adalah tanggal 4. Di sini yang kita ambil ketiga adalah di sini ya, baris ketiga ini 1, 2, 3, maka hasilnya akan menempati 10. Paham ya Sobat Excel? Jadi kalau kita isi false, itu adalah hasil yang sama persis dengan apa yang kita inginkan atau apa yang ingin kita cari. Sedangkan jika kita isi true, itu maka hasilnya adalah yang mendekati. Oke. Kita akan lanjut ke materi keempat pada HLOOKUP, yaitu dengan menggunakan kriteria atau teks secara langsung Sobat Excel. Oke, kita akan langsung masuk ke penerapannya, yaitu kita akan ke HLOOKUP lagi. Caranya sama ya Sobat Excel. Masuk ke sini, sorry, kita pindah dulu link aktifnya, kita klik F4, kita masuk ke HLOOKUP. Nah, lookupnya ini, dan kita blok row-nya, kita F4 ya. Terus kita pilih baris keempat. Di sini ada saya tulis barisnya ya Sobat Excel. Nah, kita isi false. Pertama ya, kita isi false, maka akan menghambatkan hasil 30. Ya, Sobat Excel, di sini 30 ya. Dari baris keempat, dari setrika yaitu mendapatkan 30. Jadi hasilnya adalah di sini. Hasilnya adalah 30 ini Sobat Excel. Nah, kita gunakan yang namanya tadi true ya. Kalau kita ganti true ya, menggunakan langsung dengan karakter seperti ini, berarti karakternya akan sama persis. Kita coba, kita F4, indeksnya sama yaitu 4, dan kita isi true. Hasilnya sama 30. Kenapa 30? Karena di sini adalah yaitu pas dengan nama. Jadi rumus yang kita gunakan tadi yaitu sama dengan rumus pertama hasilnya ya. Hanya saja nilai true digunakan pada argumen rank lookup karena nilai teks setrika itu adalah ditentukan, yang sudah ditentukan ya. Jadi kita sudah menentukan nilai itu bahwa setrika. Jadi rumus HLOOKUP menghasilkan nilai yang sama dengan rumus sebelumnya. Oke Sobat Excel, kita akan langsung masuk ke materi terakhir pada penjelasan kupas tuntas tentang fungsi rumus dari HLOOKUP, yaitu kita menggunakan dengan fungsi teks pada pertemuan kali ini. Oke Sobat Excel, di sini ada campuran dari fungsi teks. Untuk fungsi teks tentang left, right, dan mid, silakan Sobat Excel tonton di video saya sebelumnya. Kalau bingung nanti silakan komentar di bawah, nanti akan saya buatkan video khususnya juga. Oke, yang pertama yaitu kita coba dengan menggunakan kode ya. Di sini adalah yang diminta adalah kodenya 012, yang dicari adalah tunjangan anak dan tunjangan kesehatan. Kita caranya sama yaitu masuk ke HLOOKUP. Nah, kalau di kanan itu kita masuk ke rumus teks RIGHT atau right. Kita buka kurung seperti ini. Cara masuk ke rumus right pada rumus gabungan itu setelah kita klik right dan buka kurung, itu kita pindah ke formula bar. Yang di hijau-hijau ini kita kasih di tengahnya. Kita klik di tengah seperti ini. Setelah muncul tampilan baru atau function argumen atau fungsi argumen, teks yang pertama itu diisi adalah kode yang diminta. Nah, berapa angka dari number chart itu dari kanan hitungnya ya. Berarti dari kanan itu adalah 1, yang kita ambil adalah 1, berarti yang kita isi yaitu adalah 1. Nah, bagaimana cara kita kembali ke rumus HLOOKUP-nya? Yaitu kita kembali lagi ke formula bar. Di sini kita ketikkan titik koma seperti ini. Nah, kita sudah kembali ke rumus HLOOKUP-nya. Sekarang tabel array-nya yaitu adalah sumber dari data yang akan kita cari atau tabel yang akan kita buat menjadi sumber data yang akan diambil atau ditampilkan pada data dari data kita. Oke, jangan lupa di F4 Sobat Excel. Setelah itu row index atau baris yang akan kita pilih di sini adalah tunjangan anak yang dicari. Berarti tunjangan anak itu berada pada row yang kedua. Berarti kita isi kedua. Kedua seperti ini. Jangan lupa diisi false. Jika sudah maka enter. Nah, di sini muncul NA. Kenapa munculnya NA padahal di sini datanya sudah ada?
Penjelasannya sebenarnya simple Sobat Excel. Karena yang pertama kali kita gunakan tadi rumus untuk mengambil dari kodenya ini, yaitu adalah menggunakan fungsi tag, maka kode dari sumber data yang kita miliki itu harus diubah menjadi tag. Caranya kita bisa di number sini, kita ke more number, atau kita langsung bisa mengubahnya menjadi teks seperti ini. Nah, kalau dia belum jalan seperti, nah kalau dia maaf lewatan. Nah, kalau dia itu belum jalan, cara yang kedua itu kita enter lagi ya. Kita coba tarik ya. Kalau belum jalan, di sini NA semua ya. Kalau dia masih belum jalan, itu kita harus memasukkan namanya tanda petik pada karakter tersebut. Kita klik 2 kali untuk masuk, atau kita di keyboard bisa tombol F2 dipencet. Terus kita kasih tanda petik seperti ini ya Sobat Excel. Di sini sudah kelihatan ya. Kita enter. Semuanya harus dikasih tanda petik atas satu saja agar mengubah angka di sini berubah menjadi teks Sobat Excel. Oke, jika sudah semua, maka hasilnya akan otomatis keluar Sobat Excel. Intinya, jadi kalau kita menggunakan fungsi tag, kita harus mengubah data number itu juga berubah menjadi tag agar bisa dikerjakan oleh rumus yang kita masukkan. Oke, selanjutnya yaitu kita mencari tunjangan kesehatan. Caranya sama ya Sobat Excel, lookup. Kita lookup yang dicari adalah data awal, karena kita menggunakan tag, berarti kita juga harus menggunakan untuk right tadi ya, menggunakan fungsi tag RIGHT, buka kurung, pindah ke formula bar, pilih ke tengah-tengahnya, masukkan teks yaitu kode yang kita cari nantinya, dan kita klik 1 karena angka yang kita cari di sini adalah kode pertamanya adalah di kanan bagian pertama. Setelah itu jangan keburu di enter, kita kasih titik 2, tabel arraynya kita blok kembali di sumber datanya. Sumber data kita blok, terus kita kunci. Row yang indeksnya itu diganti dengan yang ketiga karena yang dicari adalah tunjangan kesehatan. Jangan lupa diisi false karena kita hasilnya minta sama persis dengan data yang kita maksudkan. Setelah itu kita enter, maka hasilnya sudah keluar dan tidak ada lagi yang namanya NA. Oke Sobat Excel, itu tadi seputar tentang lookup menggunakan fungsi teks. Oke Sobat Excel, itu tadi pertemuan kita tentang kupas tuntas lookup. Jadi jika Sobat Excel masih kurang jelas, silahkan Sobat Excel kasih komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Jangan lupa bagi Sobat Excel yang baru menemukan channel Bengkel Excel, subscribe channelnya ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.